Perkenalkan, nama saya Skolastika Febriana Gale, NIM 202025200036, Program Studi Teknik Sipil. Sekarang saya akan mereview pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir mata kuliah Ekonomi Teknik. Pengertian ekotek yang pertama, menurut Gerald J. Tuesen dan W. J. Fabriki, yaitu mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis, sedangkan nilai kekayaan dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Pengertian ekotek yang kedua, menurut Eugene L. Grant, penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kemampuan mempertimbangkan faktor-faktor teknis atau evaluasi ekonomi yang fokus pada aspek finansial. Laporan keuangan. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. 2. Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. 3. Masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada keputusan. Berikut pengambilan keputusan. Menurut Newman 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu pengenalan atau identifikasi masalah, mendefinisikan tujuan, pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, dan data dan kriteria pembuatan model, memprediksi hasil dari setiap alternatif, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Berikut laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi atau rentan waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berikut future value dan present value. Future value. Jadi, future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Rumus untuk future value, VF sama dengan PF 1 ditambah 1 dikali N. Keterangan, VN adalah nilai pada masalah yang akan datang, PV nilai pada saat ini, I tingkat suku bunga, N jangka waktu. Berikut pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau usaha tersebut dijalankan. Secara umum, studi kelayakan diartikan sebagai pertimbangan yang harus dilakukan sebelum menjalankan keuntungan yang maksimal. Bisa diartikan lebih luas atau lebih terbatas, yang terutama dipergunakan oleh pihak swasta maupun pemerintahan yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Pada umumnya, studi kelayakan investasi akan menyangkut terhadap 3 aspek, diantaranya 1. Manfaat ekonomi proyek tersebut bagi proyek itu sendiri atau manfaat finansial. Manfaat finansial lebih kepada apakah proyek tersebut cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko proyek tersebut.
2. Manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. Manfaat proyek bagi negara tempat produk tersebut akan atau telah dilaksanakan. Aspek finansial, aspek keuangan merupakan muarah dari semua aspek sebuah keuangan implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. Beberapa hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas mulai dari awal perencanaan, periode persiapan, pelaksanaan pembangunan proyek, dan periode operasi ketika proyek berjalan. Dalam analisis finansial, peneliti akan menghitung beberapa aspek yaitu break-even point, net present value, dan rate of return. Untuk menunjang perhitungan aspek finansial, peneliti menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Break-even point, 2. Net present value, 3. Internal rate of return, 4. Payback period, 5. Return of investment. Berikut bunga. Pengertian: tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi dari induk. 2. Jenis bunga. 1. Bunga biasa atau sederhana atau simple interest. Dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode berikutnya sebelumnya. Rumus I sama dengan PX IXN, di mana I bunga yang terjadi atau rupiah, P induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I tingkat bunga per period, N jumlah periode yang dilibatkan. Berikut inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang yang bertambah. Menurut Wikipedia, deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Contoh, hal ini bisa terjadi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang elektronik semakin hari semakin murah. Berikut analisis sensitivitas atau sensitivitas analisis. Sensitivitas analisis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivitas analisis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama dari analisis sensitivitas adalah 1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. 2. Untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. 3. Untuk mengurangi kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Sekian review dari saya. Terima kasih.